Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat beriman semuanya? Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercerita tentang Nabi Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ismail telah diwahyukan turun-temurun dari kitab suci sejak zaman dulu. Dikenal sebagai pencetak sejarah pertama peristiwa kurban dan ibadah haji, Nabi Ismail sangat berjasa dalam perkembangan Islam. Ismail merupakan anak pertama dari Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar. Nabi Ismail dikenal sebagai anak yang soleh karena selalu taat perintah Allah. Dikatakan bahwa kelahiran Nabi Ismail ini merupakan jawaban dari doa yang selalu dipanjatkan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ismail hidup pada sekitar tahun 1911 sampai tahun 1779 sebelum Masehi. Ia adalah nabi dalam kepercayaan agama Samawi. Nabi Ismail tinggal di Amalek dan berdakwah untuk penduduk Al-Amalek, Bani Jurhum dan kabilah Yaman. Nabi Ismail meninggal pada tahun 1779 sebelum Masehi di Mekah. Dalam Al-Quran, nama Nabi Ismail disebutkan sebanyak 12 kali. Menurut bahasa Ibrani, Isma berarti mendengar dan El berarti Allah, jadi Ismail adalah dengarkan doa kami wahai Allah. Setelah belasan tahun kemudian, diriwayatkan saat umurnya mencapai 100 tahun, melalui Siti Sarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak kedua, yakni Nabi Ishak alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ismail inilah nantinya akan lahir Rasulullah. Sementara dari keturunan Nabi Ishak nantinya akan lahir 15 nabi, salah satunya adalah Nabi Isa. Karena itulah Nabi Ibrahim akhirnya dijuluki bapaknya para nabi. Setiap hari besar Idul Adha, umat Islam yang memiliki harta lebih biasanya melakukan anjuran berkurban. Hari raya yang diperingati oleh umat muslim di seluruh dunia ini berawal dari Nabi Ismail. Hari besar keagamaan bagi umat muslim ini jika dalam kalender Islam diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha atau juga biasa disebut Idul Kurban tentunya juga memiliki sejarah panjang di mana dikisahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam saat akan menyembelih putranya, Ismail, sebelum akhirnya diganti dengan seekor kibas atau domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa waktu dari kelahiran Ismail, Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim pergi membawa Hajar dan Ismail ke Mekah, maka Nabi Ibrahim memenuhi perintah itu dan ia pun pergi membawa keduanya ke Mekah di dekat tempat yang nantinya akan dibangunkan Ka'bah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut dan ingin kembali ke Syam. Ketika Hajar melihat Nabi Ibrahim pulang, maka Hajar segera mengejarnya dan memegang bajunya sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu apapun ini?" Hajar terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali hingga akhirnya Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini?" Ibrahim menjawab, "Ya." Hajar berkata, "Idzan la yudayya'una." Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami. Setelah Nabi Ibrahim pergi, lama-kelamaan air susu Siti Hajar mengering akibat dirinya kurang asupan makan dan minum. Nabi Ismail yang masih bayi itu pun mulai rewel karena merasa lapar dan haus. Kemudian, Siti Hajar mendatangi Bukit Safa, gunung yang paling dekat dengannya. Namun di sana ia tak menemukan air ataupun orang yang dapat dimintai bantuan. Lalu ia turun dari Bukit Safa dan menuju lembah hingga sampailah di bukit kedua yang disebut Marwah. Karena tidak mendapatkan apapun, Siti Hajar kemudian kembali ke Bukit Safa lalu kembali lagi ke Bukit Marwah. Hal itu ia lakukan sebanyak 7 kali. Inilah sejarah dari salah satu rukun dalam melaksanakan ibadah umroh dan haji yang disebut sa'i. Diriwayatkan bahwa selagi Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa, Allah mengirimkan pertolongannya melalui malaikat Jibril. "Siapakah sebenarnya engkau ini?" tanya malaikat Jibril kepada Siti Hajar. "Aku adalah hamba sahaya Ibrahim," jawab Hajar. "Kepada siapa engkau dititipkan di sini?" tanya Jibril. "Hanya kepada Allah," jawab Hajar. Kemudian Jibril berkata, "Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, yang akan melindungimu, mencukupi keperluan hidupmu dan tidak akan mensia-siakan kepercayaan ayah putramu kepadanya." Setelah itu,
Malaikat Jibril mengajak Siti Hajar ke suatu tempat dan kemudian malaikat Jibril menginjakkan telapak kakinya kuat-kuat di atas tanah, maka memancurlah air dari tempat tersebut. Itulah air Zam-Zam yang hingga kini tidak pernah habis meski selalu digunakan oleh seluruh umat muslim di dunia saat berhaji. Keluarnya air tersebut telah membuat burung-burung berterbangan. Hal itu menjadi perhatian dari sekelompok bangsa Arab dari suku Jurhum yang merantau dan sedang berkemah di sekitar Makkah. Mereka mengetahui, jika ada burung di udara, pasti di bawahnya ada sumber air. Kemudian beberapa orang dari suku Jurhum datang untuk melihat ke lokasi tersebut. Setelah mereka melihat kebenaran akan adanya air, maka suku Jurhum memindahkan perkemahannya di sekitar Zam-Zam. Kedatangan mereka disambut baik oleh Siti Hajar. Adanya suku Jurhum membuat kesepian yang dirasakan oleh Siti Hajar sirna. Kisah Nabi Ismail inilah yang menjadi awal mulanya munculnya kehidupan di Makkah. Sebelum masuk ke sejarah kurban, ibadah kurban bisa dimaknai dengan sebuah bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Perintah untuk berkurban ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-2. Perayaan Hari Raya Idul Adha tidak lepas dari pemotongan hewan kurban. Asal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak hingga di masa tuanya, lalu beliau berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak, yang termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surah Es-Safaat ayat 100. Sewaktu Nabi Ismail alaihissalam mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada Ismail untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surah Es-Safaat ayat 102. Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail alaihissalam. Allah memujinya di dalam Al-Quran. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Quran Surah Maryam ayat 54. Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya dan bersiap melakukan penyembelihan. Nabi Ismail alaihissalam pun siap menaati instruksi ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam nampak menunjukkan keteguhan, ketaatan dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak mengayunkan parang, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menggantikan tubuh Nabi Ismail alaihissalam dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga, yang berwarna putih, bermata bagus, dan bertanduk. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surah Es-Safaat ayat 104-107. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pengorbanan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan kepada orang tuanya. Dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Begitulah kisah Nabi Ismail yang sangat menginspirasi.
Kepatuhan Nabi Ismail patut untuk ditiru oleh kita semua. Semoga mendapat pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Demikian dari saya, dan jangan lupa bantu channel ini agar terus berkembang dengan subscribe, like dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.